Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yulia Agnesia pada video pembahasan soal. Kali ini kita akan bahas soal bab 10, yakni topik irisan kerucut. Oke, langsung saja ya. Soal pertama, di sini kita akan bahas irisan kerucut jenis parabola. Di sini kita diminta untuk menentukan tipe soalnya ini kita dikasih persamaan. Oke. Jadi ini ada persamaannya. Lalu dari persamaan ini kita identifikasi nanti fokusnya parabola itu di mana gitu. Terus apa persamaan direktrisnya, lalu seperti apa sketsa parabolanya gitu. Jadi kita hanya punya informasi persamaan ini aja. Oke. Nah, dari persamaan ini sebenarnya kita harus punya dulu nih di dalam otak kita itu ada sejenis persamaan baku dari parabola gitu. Jadi kita punya nih jadi dia ada 4 jenis parabola yang berpusat di 0,0 ya. Jadi di sini topik kita di sini itu parabolanya khusus parabola yang bukan pusat, yang puncaknya di 0,0. Oke, jadi ini ya. Nah, untuk puncak di 0,0 kita punya 4 tipe parabola. Pertama itu y kuadrat sama dengan 4px, kemudian y kuadrat sama dengan negatif 4px, lalu x kuadrat sama dengan 4py, lalu terakhir x kuadrat sama dengan negatif 4py. Oke. Nah, sekarang kalau kita punya persamaan, kita tinggal nyocokin aja ini masuk ke atau ini cocoknya ke bentuk umum yang mana gitu. Nah, untuk menentukan bentuk umum yang mana, tinggal dilihat aja. Ini koefisien x-nya negatif apa positif. Nah, di sini kan kita bisa lihat ini positif ya. Nah, kalau positif, lalu lihat ini y yang kuadrat siapa? Y kan? Nah, ya udah berarti kita pakai yang ini. Ya, yang y kuadrat terus koefisien x-nya yang positif. Nah, berarti yang ini ya. Oke. Kenapa bukan yang ini? Ya karena ini koefisien x-nya negatif. Kenapa bukan yang ini? Karena yang kuadrat itu x dah, apalagi ini. Oke? Nah, ketika kita udah dapat ini, kita tinggal cocokin koefisien x dengan koefisien x. Ya. Jadi ini 12 koefisien x-nya, ini 4p. Apa tujuannya? Untuk menentukan p gitu ya. Jadi di sini 4p itu sama dengan 12 ya, sama dengan 12 gitu. Jadi kita punya p adalah 3. Nah, ini sering keliru nih orang-orang sekarang ya. 12 dibagi 4 gitu ya. Jangan sampai 4 dibagi 12. Ini 3, oke? Lalu kalau dapat P emang kenapa? Nah, kita ingat-ingat lagi. Si fokus ya. Jadi kalau parabola, koordinat fokusnya itu adalah C,0 atau ya bisa juga ya ini khusus untuk parabolanya yang ya kita giniin dulu lah ya. Ketika kita pilih y kuadrat sama dengan 4px, nah ini menginformasikan ke kita bahwa parabolanya itu terbuka ya kemana. Nah, jadi kalau saya sih gini ya mengingatnya, kalau misalnya kita parabola yang biasa kita gunakan itu kan yang terbuka ke atas atau terbuka ke bawah kan. Nah, kalau terbuka ke atas biasanya kan itu y sama dengan x kuadrat bla 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 gitu kan. Nah, jadi yang kuadrat itu x kalau ke atas. Jadi kalau sekarang kalau yang y yang kuadrat itu udah pasti dia itu ke kiri atau ke kanan. Nah, ingat konteks kita adalah puncaknya di 0,0. Nah, kalau kita pakai yang y yang kuadrat, otomatis ini terbukanya ke kiri atau ke kanan gitu kan. Nah, sekarang lihat koefisien x-nya apa? Koefisien x-nya positif. Nah, berarti ini terbukanya ke kanan ya. Nah, kalau ke kiri kalau misalnya koefisien x-nya negatif, berarti ini terbukanya ke kiri gitu. Nah, ini yang kuadrat kan x. Nah, ini kan yang seperti biasa ya, dan positif koefisien y-nya. Nah, ini berarti terbuka ke atas. Nah, kalau negatif gimana? Berarti itu ke bawah gitu. Nah, jadi dari informasi persamaan parabola aja kita bisa nih menentukan
parabolanya itu sketsanya nanti terbuka kemana gitu. Jadi ini ke kanan. Oke, nah kita udah dapat nih jenisnya. Nah sekarang apa koordinat fokus? Nah kalau dia terbuka ke kanan, otomatis fokusnya itu berada di sumbu X ya. Jadi fokus itu berada oke, wait. Berada di sumbu X. Nah, gimana koordinat fokusnya? Berarti fokus kita nanti C, 0. Nah, lebih jauh lagi kalau dia terbuka ke kanan, otomatis fokusnya berada di sumbu X yang positif. Nah, ya. Jadi di sini ya fokusnya C, 0. Sorry, bukan C ya di sini, tapi P, 0. Dan ya, apalagi garis direktrisnya ya atau persamaan. Kita langsung aja. Nah, oke, kita selesai satu-satu kali ya. Fokusnya adalah P, 0 dengan P berapa tadi? 3. Sehingga fokusnya kita dapat 3,0. Dan persamaan garis direktrisnya itu adalah ya kalau misalnya fokusnya itu P, 0, persamaan garis direktrisnya itu otomatis X sama dengan negatif P. Nah, X sama dengan negatif 3. Nah, itu kenapa sih bisa seperti itu gitu kan? Nah, sebenarnya kita harus tahu dulu nih sketsa atau karakteristik bentuknya gini ya. Jadi kalau di sini kan kita fokus ke kita bahasnya adalah parabola puncaknya di 0,0. Otomatis dia pasti puncaknya di sini. Nah, karena dia terbuka ke kanan, otomatis seperti ini ya. Nah, oke, ini kurang simetris. Anggaplah seperti ini. Nah, untuk fokus itu berada di area di area dalamnya parabola ya, di sini misalnya. Oke, aduh. Jadi itu dia seperti ini ya. Kita ambil misalnya 3 satuan ke kanan. Nah, berarti di sini nih fokusnya nanti 3,0. Nah, direktris itu jarak antara titik-titik parabola itu sama dengan jaraknya ke fokus dengan jaraknya ke garis direktris. Nah, itu adalah karakteristik parabola ya. Jadi definisi parabola seperti itu. Jadi garis direktris itu adalah garis di mana jarak antara titik di parabola itu sama dengan jarak titik ke si fokusnya. Jadi kita ukur lagi nih 1, 2, 3. Nah, di sini garis direktrisnya. Ya. Ambil aja titik puncaknya. Ini kan titik di parabola juga. Jaraknya ke fokus adalah ini kan titik F. Adalah 3. Otomatis jarak titik puncak ini ke garis direktris L itu juga harus 3. Nah, makanya garis direktrisnya itu di sini X sama dengan min 3 seperti itu ya. Oke, dah lanjut lagi. Nah, ini nih kayaknya ini bisa adalah kita ambil latihan lah beberapa ya. Saya nggak mau bahasin semuanya juga ya. Oke, di sini udah bahas aja lah semuanya. Tapi ini harusnya bisa cepat ya karena tadi teorinya udah dikasih di depan. Oke, kita ini punya Y kuadrat dan ini negatif. Jadi kita langsung ambil Y kuadrat sama dengan negatif 4PX ya. Nah, ini adalah parabola terbuka ke kiri ya, karena Y kuadrat dan negatif X-nya ya, apa koefisien X ya. Nah, sekarang apa lagi? Sekarang kita akan mencari nilai P. Untuk apa P? Untuk mencari fokus dan persamaan garis direktris. Nah, samakan ini. Kita punya di sini min 4P itu adalah min 8, sehingga P adalah 2. Oke, karena dia terbuka ke kiri, ya, kalau biar gampang, kita juga bisa langsung gambarkan aja ya, puncaknya di 0,0, terus terbukanya ke kiri. Nah, gini. Jadi fokusnya di mana? Fokusnya di sini nih nanti. Ya, 2 satuan gitu. Jadi ini min 2 fokusnya itu ya. Bukan 2 lagi. Ini kan penunjuk nilai P aja. P itu bukan fokus ya. Fokus itu kembali lagi tergantung ke jenis parabola. Nah, direktris ya harus sama nih. Berarti di sini 2. Ini direktrisnya. Nah, dari sini kita bisa tentukan kalau fokus itu adalah
negatif negatif P, 0. Berapa dia? Negatif 2,0. Lalu apalagi? Persamaan garis direktris L, ya, ini L misalnya, itu adalah X sama dengan 2. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita punya X kuadrat sama dengan 4Y. Oke, nah, artinya di sini dia nanti akan menggunakan persamaan baku X kuadrat sama dengan 4PY. Nah, ini adalah parabola terbuka kemana? Ke atas, ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ya. Nah, terbuka ke atas, maka di sini kita cari P-nya dulu. Atau kalau kalian mau, ya sebenarnya akan lebih gampang kalau sketsa dulu, ya. Oke, terbuka ke atas, puncaknya di 0,0. Berarti seperti apa nanti gambarnya itu, sketsa parabolanya? Ya, seperti ini. Fokusnya di mana? Ya, pasti di sini fokusnya. Nah, tapi pertanyaannya di mana letak titik fokusnya? Nah, itu kita cari dulu P-nya gitu, ya. Nah, sekarang kita samakan ini. 4P sama dengan 4. Maka P adalah 1. Nah, otomatis di sini satu satuan ke atas, ya. Nah, di sini. Maka inilah F-nya. Berapa koordinat F-nya? F itu adalah, nah, karena di sini F itu berada di sumbu Y, maka titik ini bukan P,0 lagi, tapi 0,P. Nah, gitu. Jadi berapa ini? 0, negatif, kok negatif? P-nya berapa tadi? 1. Nah, garis direktrisnya di mana? Ya, berarti dia di sebelah bawah gitu, ya. Sorry, ini agak ke bawah, wait. Nah, di sinilah. Gitu, ya. Nah, di sini garis direktrisnya 1. Oke, min 1. Jadi L itu adalah jangan X sama dengan lagi, tapi ini adalah persamaan garisnya Y sama dengan, ya, Y sama dengan min 1. Oke, lanjut. Nah, ini kita punya X kuadrat, ya. Kalau X kuadrat, nah, kita bisa pasangkan ini dengan persamaan X kuadrat negatif 4PY. Ini jenis parabola gimana? Parabola terbuka ke bawah. Nah, kalau terbuka ke bawah kayak gimana itu sketsanya? Jadi kita sketsa dulu lah mungkin, ya, yang agar lebih membantu sebenarnya, ya. Mau cari P dulu sebenarnya boleh juga. Nah, sekarang sketsanya ke bawah terbukanya. Dia selalu di puncaknya, kita selalu bahasnya sekarang itu adalah puncak di 0,0, ya. Nah, gitu. Oke, sorry kalau misalnya nggak simetris, ya. Nah, sekarang fokusnya berarti di mana? Fokusnya berarti di sumbu Y yang negatif. Kenapa? Karena fokus itu selalu dalam cakramannya si parabola. Oke, nah sekarang kita butuh informasi ini berapa nih titik fokusnya itu berapa gitu. Nah, berarti kita butuh nilai P. Nah, barulah kita di sini samakan koefisien Y-nya gitu. Jadi ini berapa nih? Min 4P adalah sama dengan min 12, berarti P-nya adalah 3. Jadi ini ke bawah 3 satuan. Nah, tapi kan ini sumbu Y-nya negatif, berarti min 3. Direktrisnya di mana? Ya, direktrisnya berarti di atas. Tuh, 2, 3 gini. Jadi di 3. Oke, dari sini kita bisa dapat bahwa F-nya ini berapa nih titiknya? Nah, titiknya bukan min 3,0, tapi titik ini adalah 0, ya. X-nya kan 0 nih. Y-nya min 3, berarti 0, min 3. Oke, atau kalau mau gini, min P gitu, ya. Sama dengan F 0, min 3. Nah, sekarang persamaan direktris L. Garis L. L ini adalah persamaannya berarti untuk Y yang selalu sama dengan 3, berapapun nilai X. Kita lanjutkan. Nah, sekarang untuk soal parabola, justru yang diketahui itu di sini adalah titik fokus dari parabola tersebut gitu. Jadi kita nggak tahu nih persamaannya. Justru persamaannya itu yang diminta kita mencarinya gitu, ya. Jadi kita di sini akan menentukan persamaan parabola jika diketahui titik fokusnya gitu, atau misalnya nanti diketahui persamaan garis direktrisnya. Nah, gimana ya? Ini sebenarnya bolak-balik gitu aja, ya. Nah, sekarang coba
kita bisa identifikasi jenis parabola berdasarkan titik fokus. Gimana caranya? Nah, coba dicek. Titik fokusnya di sini adalah 2,0. Otomatis ini rumus umum untuk titik fokusnya, koordinat fokusnya itu adalah P, 0. Nah, titik fokus dengan P, 0 ini artinya apa? Berarti fokus berada di sumbu X positif, ya kan? Kalau fokus berada di sumbu X positif, artinya parabolanya terbuka kemana? Artinya ya, jadi kalian bisa bantu nih gambarkannya di sini ya. Ini di sini nih fokusnya nih 1, 2 di sini. Nah, puncaknya di sini nih. Fokus itu harus di dalam cakramannya atau lengkungannya parabola. Otomatis parabolanya akan seperti ini nanti. Oke, wait. Nah, gitu. Nah, kalau parabola yang seperti ini berarti rumus umum yang kita pakai yang mana? Nah, jadi saya lengkapi dulu ya. Artinya parabolanya terbuka ke kanan. Ya. Nah, apa nih persamaan umumnya? Nah, persamaan umum parabola terbuka ke kanan adalah y kuadrat sama dengan 4px gitu. Kalian udah punya p-nya kan? Jangan lupa, jangan bingung gitu ya. Di sini kan persamaan umum titik fokusnya 2,0, otomatis p-nya di sini adalah 2. Nah, ya udah, persamaannya berarti y kuadrat sama dengan 4 dikali 2x. Y kuadrat sama dengan 8x. Selesai. Wait, saya mau cek dulu. Lanjut, kita lanjutkan ya. Nah, di sini justru yang diketahui itu persamaan garis direktrisnya. Yang ditanya adalah persamaan parabolanya. Di sini kita punya persamaan garis direktris y sama dengan 2. Nah, kalau misalnya kalian bingung nih y sama dengan 2 tuh kayak gimana nih posisinya nanti, ya gambarkan dulu gitu. Y sama dengan 2. Nah, otomatis di sini dia punya informasi y sama dengan 2. Berarti sumbu y, dia koordinat y-nya sama dengan 2. Di mana itu? Ya di sini. Nah, ini dia garis direktrisnya. Nah, ya. Nah, fokusnya di mana? Nah, fokus itu selalu berseberangan gitu. Kalau misalnya direktris memotong sumbu y positif, otomatis fokus itu berada di sumbu y yang negatif. Nah, di sini fokusnya. Kalau fokus di sini berarti lengkungan parabola ke arah mana? Ya pasti ke arah bawah dong. Gitu ya. Nah, ya udah, kalau kita udah punya bentuk seperti ini artinya parabolanya terbuka kemana? Parabola terbuka ke bawah. Kalau parabola terbuka ke bawah artinya persamaan umumnya apa? X kuadrat. Nah, gitu, sama dengan negatif 4p y. Nah, sekarang p-nya berapa, Bu? Gitu kan. Nah, ingat lagi persamaan direktris itu kan selalu sama dengan p gitu. Bedanya negatif p atau positif p gitu. Nah, di sini kan y-nya sama dengan 2, otomatis ini y sama dengan p gitu ya. Otomatis dari sini kita punya p adalah 2. Sehingga x kuadrat sama dengan negatif kali 2, 4 gitu ya, dikali 2 y. X kuadrat adalah negatif 8 y. Oke, lanjut ya. Oh, ini udah masuk elips. Kita potong sampai di sini dulu ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.